Pemirsa, kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro memasuki hari kedua setelah diberlakukan 9 Februari kemarin. PPKM skala mikro ini mewajibkan perangkat desa, RT, dan RW turun serta dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Lagi-lagi, lalu akankah kebijakan kali ini akan efektif? Selengkapnya di Dialog Nusantara Siang berikut ini. Telah bergabung bersama kami Dr. Triunis Miko, epidemiolog Universitas Indonesia. Halo, selamat siang Pak Miko. Selamat siang, Ya, Kaisan. terima kasih telah bergabung bersama kami. Pak Miko, kita sekali lagi berbicara soal PPKM yang kini berubah kembali namanya menjadi PPKM Mikro. Bagaimana Anda menilai kebijakan baru ini terkait PPKM Mikro? Jadi PPKM Mikro, apapun misalnya kalau belum PPKM, harusnya PPKM atau PSBB yang dilakukan di Indonesia adalah PPKM atau PSBB sedang atau berat. Jadi jangan tawar-menawar, sedang atau berat. Nah, PPKM Mikro yang dilaksanakan ini kalau dari pembatasan sosialnya, dari WFH-nya nggak ada sanksi. Kemudian dari mal dibukanya itu nggak perlu pembatasan sosial. Memang bukanya, tutupnya sampai jam 21 begitu. Jadi itu bukan pembatasan sosial. Jadi menurut saya PPKM Mikro yang diberlakukan itu adalah pembatasan sosial berskala besar atau kecil, ya sekarang ini kecil, yang sedang ke arah ringan begitu. Baik. Jadi menurut saya tidak cukup, apalagi ini mikro begitu, Baik. Pak Ihsan. Baik, berarti ini hanya merubah nama dan tidak menambah kadar seperti yang Anda sebutkan bahwa PPKM harus mengarah ke yang berat. Kalau sekarang sedang keringan begitu ya Pak Miko ya? Betul, betul. Baik. Jadi menurut saya ada lagi indikator yang menurut saya keliru begitu. Dalam penanganan wabah, kan sekarang sudah terjadi wabah COVID-19. Jadi dalam penanganan wabah, zonasi dari RW ini ada merah yang lebih dari 10 kasus, kemudian orange itu 5-10 kasus, kemudian kuning itu 1-5 kasus, kemudian yang hijau tidak ada kasusnya. Menurut saya itu salah dan keliru begitu. Menurut saya kalau dalam penanganan wabah, kalau itu di daerah itu terjadi wabah, ya harus ketat begitu penanganannya. Jadi kalau RW itu 2 atau lebih dari 2, maka penanganannya harus ketat begitu. Jadi itu kalau lebih dari 2 itu sudah merah begitu dalam RW begitu. Nah, kemudian 1 kasus saja sudah kuning dalam penanganan wabah. Jadi menurut saya zonasi yang dilakukan oleh nasional, pengertian itu sangat-sangat keliru begitu, Mas. Pak Miko, kalau saya salah tolong konfirmasi, pemerintah sampai saat ini sudah penerapan PPKM yang ketiga, dalam arti PPKM Mikro, belum menetapkan prosedur ketika tingkat RT diminta untuk turut serta dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Begitu benar ya Pak Miko? Ya, jadi menurut saya PPKM-nya itu dilaksanakan pada tingkat RW. Jadi kalau tingkat RT itu sangat keliru lagi. Jadi kan ada zonasinya, lebih dari 10 itu zona merah. Kalau RT lebih dari 10, wow, itu menakutkan begitu. Jadi menurut saya tingkat RT itu hanya dalam pelibatan aparat RT-nya. Kemudian tingkat RW hanya melibatkan aparat RW-nya. Jadi menurut saya PPKM Mikro ini ditetapkan pada daerahnya adalah RW. Jadi harus tegas pemerintah. Jangan kemudian RT atau RW. Jadi itu menurut saya jadi tidak tegas peraturan PPKM ini begitu. Jadi bisa di RW, bisa di RT. Itu salah besar. Harusnya adalah tingkat RW, clear. Ya, jadi kira-kira begitu. Dan menurut saya zonasinya itu harus dirubah. Itu bukan penanganan wabah begitu, itu penanganan zonasi. Zonasi itu tidak ada hubungannya dengan wabah. Jadi clear menurut saya kalau epidemiolog akan berpikir tentang penanganan wabah. Dan kemudian pembatasan sosialnya harus jelas begitu. Jangan kemudian mal buka itu
Mall itu ada di RW itu harus tutup begitu. Restoran-restoran yang ada di RW itu harus tutup. Nah, kemudian menurut saya harus begitu. Kalau merah ya dia harus tutup. Kemudian kalau kuning dia bisa buka dengan kapasitas 50%. Jadi peraturan itu akan jelas. Jadi tidak seperti ini. Zona merah tetap buka 50%. Zona orange tetap buka 50%. Kemudian zona kuning tetap buka 50%. Apa bedanya begitu? Yang merah dengan yang orange, dengan yang kuning. Kemudian ya menurut saya ini masih berantakan. Udah gitu saya lihat di televisi ada RW yang tidak tahu tentang peraturan tersebut. Jadi dia hanya mendengar dari media. Itu buat saya itu menonjok begitu kepada yang membuat peraturan. Berarti sosialisasinya belum menyeluruh sampai tingkat RW begitu Pak Miko? Menonjok Jakarta. Bagaimana seorang RW tidak tahu peraturan PPKM, padahal PPKM sudah diberlakukan 2 hari. Bagaimana RW tersebut tidak tahu begitu. Baik, ini catatan dari pemerintah juga ketika memberlakukan kebijakan tidak dilakukan sosialisasi menyeluruh hingga tingkat bawah. Lalu kemudian saya menggarisbawahi pernyataan Anda yang mengatakan bahwa mal masih buka padahal satu wilayah misalkan Anda sebutkan RW harus turut serta dalam pencegahan penyebaran COVID-19, namun RW tidak punya kebijakan karena terbentur dengan kebijakan pemerintah daerah setempat yang tetap mengikuti pemerintah pusat. Ada dilema tersendiri ketika RW akan melakukan suatu kebijakan. Kalau dari Anda, mungkin referensi apa yang harus dilakukan oleh RW dalam mencegah penyebaran COVID-19 terlepas dari aturan-aturan yang berlaku baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Pak Miko? Ya, jadi peraturan ini PPKM itu harus dari Mendagri. Jadi peraturan itu dari Mendagri. Kemudian turun ke provinsi atau kabupaten atau kota. Jadi pasti RW tidak punya peraturannya begitu. Jadi itu turun ke kecamatan, kelurahan dan diberlakukan di seluruh kota atau provinsi. Jadi menurut saya semua RW yang merah harusnya memperlakukan PPKM mikro dengan ketat begitu. Jadi harusnya begitu. Nah kemudian ini yang tidak jelas adalah orange dan kuning begitu. Jadi menurut saya kalau pada daerah RW atau yang kuning atau yang orange begitu, kalau tidak diberlakukan, jadi mau apa sih negara ini begitu? Kalau menurut saya tidak clear banget tentang PPKM yang diberlakukan PPKM mikro yang diberlakukan 2 hari yang lalu. Baik, saya rasa juga kalau salah tolong dikonfirmasi Pak Miko ketika PPKM berlaku di Jawa dan Bali semuanya menyeluruh bahwa setiap RW di wilayah Jawa dan Bali tidak ada kasus yang 0 begitu ya. Dalam arti semua RW dalam kondisi minimal kuning seperti yang Anda sebutkan 1 sampai 5 begitu Pak Miko ya. Menurut Anda penanganan yang sebaiknya dilakukan di lingkup RW seperti apa Pak Miko? Jadi kalau misalnya dibedakan antara yang merah dengan yang kuning. Jadi kalau merah PPKM ketat begitu, kemudian mal-mal ditutup begitu ya di RW merah begitu, kemudian transaksi ekonomis atau kerumunan itu akan dikurangi yang merah begitu. Otomatis di daerah merah akan turun begitu kalau kerumunan dikurangin begitu. Kalau tadi yang ada pasarnya begitu, pasarnya ditutup otomatis begitu. Harus dipindahkan atau dibuka dengan terbatas gitu. Jadi yang penting-penting saja. Jadi harus PSBB-nya atau pembatasan sosialnya harus jelas di daerah yang merah dan akan berkurang di daerah yang kuning. Kalau daerah yang kuning bisa 50%, bisa pasarnya setengahnya gitu. Kalau di daerah merah nggak boleh, setengahnya juga tidak boleh. Jadi menurut saya memang harus ketat begitu. Jangan ada tawar-menawar. Sekali lagi, kalau ada tawar-menawar,
maka kita akan tidak bisa mengatasi wabah dengan baik, begitu Baik. Pak Isal. Pak Miko, kita singkirkan dulu kebijakan pemerintah, kita fokus ke pemerintah daerah. Seperti yang kita ketahui di Jawa Tengah, Pak Ganjar memberlakukan kampung tangguh dan kemudian peraturan atau kebijakan turunannya adalah 2 hari Sabtu Minggu di rumah. Terus kemudian ada di Jawa Timur juga, kalau Jawa Tengah, Joko Tonggo, mohon maaf, kalau di Jawa Timur ada kampung tangguh, terus kemudian di Bogor juga kemarin telah diterapkan ganjil genap untuk kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Kalau kebijakan daerah seperti ini menurut Anda efektif atau tidak untuk menekan penyebaran COVID-19 khusus untuk lingkup daerah kota atau daerah provinsi saja begitu Pak? Ya, ada kebijakan-kebijakan yang kemudian itu implementasinya adalah PSBB ringan, tapi itu sangat efektif. Misalnya kalau ganjil genap gitu, tidak ada sanksinya kalau di Bogor begitu, tapi tetap diputarkan. Kalau diputarkan itu artinya sanksinya berat begitu. Kalau diputar semuanya, walaupun tidak kena sanksi apapun, ya tapi tetap diputar balik ke Jakarta. Itu artinya memang benar dilarang begitu. Oke. Kalau benar dilarang, kemudian ada walaupun tidak sanksinya, itu peraturan itu terjamin kalau dilarang. Nah, kemudian kalau di Jawa Tengah itu misalnya hashtag di rumah saja, itu keluar rumah itu tidak kena sanksi apapun. Jadi mungkin ketentuan itu akan berlaku sementara. Selanjutnya mungkin orang akan melanggar peraturan tersebut dengan baik begitu. Baik. Di kampung tangguh juga itu sebenarnya himbauan PSBB ringan, kemudian di Jawa Timur itu sama saja PSBB ringan begitu. Baik. Jadi menurut saya harusnya baik itu di Jawa Timur, Jawa Tengah, di daerah merah dan orange dengan zonasi dari dari Satgas Nasional itu semuanya harus PSBB berat atau sedang begitu, nggak ada tawar-menawar. Baik, apakah mungkin sebaiknya serahkan saja kebijakan PSBB berat ini kepada daerah karena bukannya optimis ketika pemerintah pusat menerapkan PSBB berat yang mengacu pada undang-undang kekarantinaan harus memfasilitasi semuanya, baik kebutuhan rakyatnya 200 juta jiwa penduduk Indonesia begitu, pemerintah daerah yang lebih tahu bagaimana harus menyediakan kebutuhan untuk warganya dalam lingkup yang lebih kecil begitu Pak Miko. Ya, jadi itu beda ya PSBB berat dengan lockdown. Kalau lockdown sama dengan undang-undang karantina, semua dikunci mati, semua kegiatan sosial tidak boleh. Kalau PSBB berat masih boleh gitu. Kalau kuncinya kayak tadi misalnya. Kemudian pasar dikunci mati begitu pada PSBB berat atau lockdown. Kita bisa kuncinya dengan boleh 1 atau 2 atau beberapa yang kebutuhan pokok begitu. Jadi masih bisa dibuka untuk PSBB berat begitu. Kalau pada lockdown ya sudah dikunci semua begitu. Jadi lockdown memang artinya tidak ada kegiatan sosial. Kalau PSBB berat ada, tapi kita batasi. Namanya juga pembatasan sosial atau social distancing begitu. Jadi kita mengharapkan ada social distancing. Kalau berat benar-benar social distancingnya sangat minim. Kalau sedang setengah-setengah. Kalau ringan masih banyak begitu. Jadi saya harapkan pada kondisi ini kita mengimplementasikan PSBB sedang atau berat. Jadi kalau kita tidak bisa lagi melaksanakan PSBB ringan atau sedang ke arah ringan. Jadi pertambahan kasusnya akan tidak bisa dikurangi dengan baik kalau kita melakukan PSBB sedang ke arah ringan. Begitu, baik, Pak Miko, kita harus jeda sejenak, tapi kemudian saya ingin menanyakan bagaimana siasat ketika pemerintah lebih menggiatkan pelacakan atau tracing atau kita kenal dengan 3T begitu. Apa siasat yang bisa diberikan oleh epidemiolog terhadap pemerintah terkait hal ini? Tapi usai jeda berikut, pemirsa Nusantara Siang akan kembali sesaat lagi.